Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamid, marhaban bi hudurikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil madda israfu ijtima at-tasi wa faslit darsi awal ma'al ustadah Iis Yugi Toyib. Al-an hayya bina nabda bi qiraatil du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bertemu pada pembelajaran bimbingan dan konseling. Pada materi kali ini, Bu Iis akan menjelaskan mengenai pilih SMA, MA, atau SMK. Mari kita bahas pembahasan materinya. Sebelum kita masuk pada materi inti, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak. Jadi yang pertama adalah agar kalian mampu mengetahui macam-macam studi lanjut setelah lulus dari MTS. Kemudian selain itu, kalian juga mampu memilih sekolah lanjutan sesuai dengan bakat dan minat kalian. Seperti itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah kita membahas tujuan pembelajaran hari ini, selanjutnya kenapa Ibu memilih tema setelah lulus madrasah kalian akan melanjutkan kemana? Ke SMA, ke MA, atau SMK? Hal itu juga sudah tertuang di dalam firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang bermakna, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, di dalam surat ini telah diterangkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang ingin selalu menuntut ilmu sampai kapanpun. Begitu juga kalian anak-anak. Jadi harapannya setelah kalian lulus dari SMP, terus berusahalah untuk menuntut ilmu. Kira-kira setelah SMP, tahap menuntut ilmu kalian dapat kalian aplikasikan di jenjang apa ya? Ini nanti yang akan kita bahas materinya pada tahap selanjutnya. Macam-macam sekolah yang dapat kalian pilih setelah kalian lulus dari MTS atau madrasah adalah ada 3 jenjang ini anak-anak. Yaitu yang pertama adalah SMA atau sekolah menengah atas, yang kedua adalah MA atau madrasah aliyah, kemudian yang terakhir adalah SMK atau sekolah menengah kejurusan. Jadi 3 jenjang sekolah ini yang ada di negara kita yang diwujudkan bagi kalian anak-anak yang lulus dari MTS atau SMP. Kalian diberi 3 jenis sekolah dan masing-masing jenis sekolah ini memiliki karakteristik masing-masing. Nah, karakteristiknya apa? Mari kita bahas selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas karakteristik dari sekolah lanjutan SMA atau sekolah menengah atas. Kira-kira pada SMA apa saja yang menjadi karakter dan juga tujuan dari pendidikan ini? Sebagaimana yang sudah Ibu jelaskan pada
teks, yaitu tujuan pendidikannya adalah untuk menyiapkan para siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti perguruan tinggi atau akademi. Nah, pada gambar ini dapat kalian lihat. Jadi, ketika kalian nanti memilih SMA, lulusan dari SMA dipersiapkan memang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari SMA. Jadi setelah kamu lulus SMA, kamu diharapkan melanjutkan ke perguruan tinggi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kira-kira di SMA itu ada jurusan apa ya? Apa saja jurusan yang ada di SMA? Nah, jurusan yang ada di SMA itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah IPA, yang kedua adalah IPS, dan yang terakhir adalah bahasa. Kalau zaman dahulu hanya ada 2 jurusan di jenjang SMA, di pilihan sekolah SMA. Tapi mulai saat ini sudah diupdate bahwa jurusan di SMA itu ada 3 macam. Tambahan 1 itu adalah bahasa. Jadi kalau dulu jurusan ini dipilih ketika kalian naik ke kelas 2 SMA. Tapi pada saat ini mulai dari kamu masuk SMA, kamu sudah langsung dijuruskan sesuai kemampuan secara akademis dan minat kalian pada jurusan-jurusan ini. Jadi, kenapa setelah SMP itu kalian harus memilih jurusan sesuai kemampuan kalian? Tujuannya itu, jadi sesuai dengan nilai akademis dan juga minat dalam diri kalian. Kalau di SMA ada 3 jurusan ini anak-anak, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Kemudian MA atau Madrasah Aliyah memiliki karakteristik, yaitu tujuan pendidikannya adalah untuk mengantarkan para siswa melanjutkan ke perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi Islam. Dan MA lebih banyak mendalami ilmu agama Islam. Sebenarnya hampir sama di antara SMA dan MA. Kenapa yang menjadi unik di MA adalah fokusnya adalah mempelajari agama Islam. Jadi mulai tujuan pembelajaran dan jurusan yang ada di MA spesifiknya yaitu adalah mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya, yaitu jurusan apa saja yang ada di MA. Jika di SMA ada 3 jurusan, di MA ini ada 4 jurusan, yaitu ada tambahan 1 jurusan. 3 jurusan yang sebelumnya itu sama anak-anak dengan jurusan yang di SMA, tapi ada tambahan 1 jurusan lagi, yaitu jurusan IAI atau Ilmu Agama Islam. Nah, ini yang menjadi unik di MA. Jadi di MA kamu spesifik ada ilmu yang kamu dalami, yaitu ilmu agama Islam. Jika minat kalian terarah, kalian tertarik pada ilmu-ilmu tentang agama Islam, pilihan sekolah lanjut ini boleh kalian pilih untuk menjadi sekolah lanjutan kalian. Dan pilihan sekolah lanjutan yang terakhir adalah SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, tujuan pendidikan dari SMK ini anak-anak yaitu pertama menyediakan tenaga kerja tingkat menengah. Kemudian setelah lulus orientasinya adalah untuk bekerja. Dan yang terakhir adalah sama seperti 2 jenis sekolah lanjut sebelumnya, pada SMK kalian juga boleh untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini bedanya SMK. Jadi, SMK itu hampir sama dengan SMA, tapi untuk kemampuannya lebih difokuskan, padahal ketika kamu lulus dari sini, kamu disiapkan untuk bekerja. Jadi ilmu-ilmu tambahan atau skill-skill tambahan yang setelah lulus nanti bisa kalian aplikasikan dalam bekerja pada sekolah ini memfasilitasi. Jadi jika kalian ingin memilih
setelah lulus SMA aku ingin bekerja, jenis sekolah lanjutan yang kalian pilih adalah SMK. Nah, dari gambar ini dapat kalian lihat bahwa kegiatan di SMK itu adalah kegiatan yang berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan setelah kalian lulus dari sekolah ini. Kemudian ada jurusan apa di SMK? Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis jurusan. Hanya saja yang Ibu tampilkan ini adalah beberapa contoh jurusan yang di SMK. Jadi kalian jika berminat di pilihan studi SMK, kalian bisa melihat di judul-judul sekolah atau karakter-karakter di sekolah itu kira-kira jurusan mana yang kalian rasa itu masuk sesuai dengan bakat dan minat kalian. Contohnya yaitu jurusan yang ada di SMK adalah bangunan air, kemudian ada gambar bangunan, elektronika, instalasi listrik, atau mungkin ada juga farmasi, kesehatan, ilmu kesehatan, atau mungkin tata boga, tata busana. Banyak sekali jurusan-jurusan yang ada di SMK. Nanti jika kalian berminat, kalian cari jurusan-jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Karena banyak sekali jurusan SMK yang disajikan sesuai masing-masing karakter sekolah. Seperti itu. Nah, pada tampilan bagian di samping dapat kita lihat masing-masing karakteristik dari SMA, MA, dan SMK. Yang pertama, pada kolom pertama yaitu mengenai materi dan praktik. SMA dan MA lebih besar mata pelajaran umum, sedangkan di SMK lebih banyak praktiknya. Sedangkan di MA, materi pelajaran agama Islam itu akan lebih condong lebih banyak. Kemudian untuk prospek studi lanjut, setelah lulus dari SMA, peluangnya lebih besar karena materi yang diberikan dipersiapkan untuk studi lanjut, yaitu kalian melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi itu tadi. Kemudian di MA hampir sama di SMA, hanya saja di MA jika kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, MA lebih fokus pada perguruan tinggi Islam, di mana materi-materi agama Islam yang kalian dapat di MA dapat tersalurkan ketika kalian masuk ke perguruan tinggi tersebut. Sedangkan di SMK, bukan berarti di SMK kalian tidak boleh atau tidak mampu untuk masuk ke perguruan tinggi, tidak. Kalian memiliki kesempatan yang sama seperti SMA ataupun MA. Hanya saja kalian dibekali tambahan skill yang mana mampu kalian gunakan untuk bekerja jika lulus SMK. Kemudian jurusan apa saja? Seperti yang sudah dijelaskan Ibu pada pembahasan sebelumnya. Di SMA hanya ada 3 jurusan, di MA ada 4 jurusan. Sedangkan di SMK banyak sekali jurusan tergantung sekolah yang mengadakan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan peluang kerja? Peluang kerja di SMK akan lebih besar dibanding MA setelah kamu lulus dari sekolah ini. Setelah kamu lulus dari sekolah menengah, peluang kerja SMK lebih banyak. Karena apa? Ilmu yang dibekali ketika kamu di SMK akan lebih praktis dan aktual ketika kamu lulus dari SMK. Sedangkan SMA dan MA, kamu tidak dibekali praktik-praktik atau ilmu-ilmu yang memang itu untuk diaplikasikan bekerja ketika kamu lulus sekolah menengah. Seperti itu. Kemudian mengenai biaya, kira-kira banyak mana antara SMA, MA, dan SMK? Ibu jawab adalah lebih banyak SMK. Kenapa SMK? Karena SMK lebih banyak aktivitas praktik. Jadi beberapa hal yang harus kamu persiapkan untuk memenuhi aktivitas praktik itu, sebagaimana juga dengan biaya yang perlu kamu siapkan untuk mempersiapkan hal-hal yang digunakan untuk praktik itu tadi.
Nah, makanya kenapa SMK itu cenderung lebih mahal dari SMA dan MA. Kemudian untuk karakter lulusan SMA akan dibentuk menjadi lulusan yang memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas, sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Begitu juga di MA. MA akan lebih banyak wawasan agamanya. Nah, seperti itu. Sedangkan di SMK, lulusan SMK akan dibentuk untuk menjadi seorang profesional dalam bidang yang ditekuninya. Nah, ini tadi masing-masing karakteristik atau kriteria di masing-masing jenis sekolah lanjutan. Nah, semoga setelah kalian melihat tampilan ibu, penjelasan ibu ini, kalian sudah memiliki gambaran kira-kira setelah lulus dari madrasah atau di MTS ini, kalian akan melanjutkan di mana. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai penjelasan ibu di materi ini. Ibu simpulkan kembali apa saja yang kita pelajari pada tema ini, yaitu tentang jenis-jenis sekolah lanjutan dan jurusan-jurusan apa saja yang ada di dalam sekolah lanjutan itu. Dan harapan ibu kalian setelah melihat materi ini, kalian sudah memiliki gambaran untuk memilih studi lanjutan mana yang akan kalian pilih setelah kalian lulus dari MTS. Nah, sekian anak-anak dari ibu. Semoga materi dan ilmu yang ibu berikan menjadi manfaat dan barokah bagi kalian. Dan semoga pada pertemuan berikutnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan berbahagia dan sehat. Sekian dari ibu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.